أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan rasa syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang tidak pernah berhenti Allah berikan kepada kita, terutama nikmat yang paling besar dalam hidup kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk senantiasa dijadikan hamba-hambanya yang bersyukur, tentu juga atas beberapa nikmat yang tidak bisa kita hitung, yang sangat banyak sekali. Semoga Allah mampukan kita, Allah kuatkan kita untuk terus menjaga dan meningkatkan keimanan dan takwaan kita sampai hayat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah pada junjungan kita yang mulia, yang tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak lupa pada para keluarganya, pada para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin, sampai pada seluruh ulama, guru-guru kita, dan sampai pada seluruh umatnya, yang mudah-mudahan kita semua yang bergabung pada malam hari ini dalam majelis online Ashifa Kedokteran Unpad dimudahkan Allah, digolongkan Allah untuk menjadi umat yang istiqomah sampai umat hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang sangat baik ini Allah pertemukan kita kembali di dalam kegiatan rutin kajian online Masjid Ashifa 3 Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Mengucapkan terima kasih pada guru kita Bapak Ustadz Gun-Gun Syihabuddin LC yang kedua kalinya hadir bersama kami. Syukur jazakallah Ustadz atas ilmunya. Semoga pemahaman yang diberikan insya Allah menjadi amal soleh yang kelak akan mengalirkan pahala untuk Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Juga para jamaah sekalian, jamaah Masjid Ashifa, para guru besar Fakultas Kedokteran Unpad, para teman-teman pendidik, dan juga para dosen, keluarga besar Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan juga para keluarga besar Unpad yang alhamdulillah bertambah ya. Alhamdulillah, semoga semakin banyak kegiatan kajian Masjid Ashifa ini dirasakan manfaatnya dan keberkahannya oleh tidak hanya di Fakultas Kedokteran Unpad saja. Alhamdulillah juga para jamaah dari luar Unpad pun yang Allah takdirkan memiliki akses untuk bergabung bersama Masjid Ashifa. Semoga kebagian berkahnya dan manfaat ilmunya tentunya. Dan semoga kepada siapapun yang berkontribusi atas terlaksananya kegiatan ini menjadi amal soleh yang kelak akan memperberat timbangan amal kebaikan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan kita jangan lupa untuk senantiasa meniatkan lillahi ta'ala, menuntut ilmu, semoga menjadi ilmu bermanfaat. Allah berikan rezeki berupa pemahaman yang kelak menjadi wasilah bertambahnya amal soleh dan juga meningkatnya keimanan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan kita sama-sama membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan tema yang dibahas pada malam hari ini, kalau pada minggu yang lalu, izin juga menyampaikan Ustadz, pada minggu yang lalu kita bersama Ustadz Artian membahas tentang keutamaan 10 hari di awal Zulhijjah. Alhamdulillah, dan pada malam ini sepertinya akan lebih mendalam lagi tentunya, karena hal yang spesifik barangkali tentu akan dibahas. Namun insya Allah kita sama-sama tahu kalau jamaahnya Masjid Ashifa itu para guru besar, para dosen, saya yakin sekali semua sudah melaksanakan ibadah haji dan juga tidak akan pernah terlewatkan untuk senantiasa beribadah kurban tentunya insya Allah. Namun insya Allah akan dibahas agar apa yang akan kita laksanakan
tentunya ibadah-ibadah spesial, ibadah-ibadah yang hanya dilaksanakan di bulan Zulhijjah ini betul-betul menjadi wasilah, tidak hanya rutinitas saja kurban barangkali, tetapi juga betul-betul makna, esensi, dan hakikat ibadah tersebut betul-betul mengena di hati kita dan betul-betul menjadi takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah yang kita laksanakan di bulan Zulhijjah ini. Dan saran dari Ustadz, temanya adalah untuk mengena ke semuanya, katanya. Baik ibadah-ibadah bulan Zulhijjah ini kita membahas tafsir surat Al-Kautsar. Dan saya yakin 100% ini adalah surat yang tidak ada yang hadir di sini yang tidak hafal gitu ya. Ini adalah surat yang paling pendek, hanya 3 ayat, dan per ayatnya juga pendek-pendek. Saya yakin tidak ada yang tidak hafal, pasti pada hafal semua. Tapi setelah tadi saya baca terjemahnya, luar biasa, ternyata betul-betul layak sekali, penting, sangat penting sekali untuk dikaji. Dan ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita. Sayang kalau tidak kita menyimak dengan seksama. Insya Allah tema yang akan dibahas pada malam hari ini adalah tafsir surat Al-Kautsar. Pada para jamaah sekalian, mari kita sama-sama untuk menyimak ilmu yang sangat bermanfaat yang akan kita dapat pada malam hari ini, dan disiapkan alat tulis, catatannya barangkali ada yang penting yang mungkin tidak paham cepat ditulis, nanti agak ditanyakan gitu ya. Jangan sampai nanti pas maksud sesi tanya jawab lupa yang mau ditanyakan apa gitu. Jadi kalau ada yang nggak paham boleh ditulis. Nah, terus jika ada pertanyaan dimohon dengan hormatnya agar tidak bertanya di saat Ustadz sedang menyampaikan paparan, apalagi melalui laman Zoom ya, laman chat gitu ya. Nulis panjang gitu ya, pada Ustadz sedang menyampaikan hal yang penting, sayang kalau kita lewatkan. Jadi silakan nanti pada sesi pertanyaan boleh melalui chat Zoom atau boleh nanti dipersilakan via audio. Baik, langsung saja kepada guru kita, Bapak Ustadz Gun Gun Syihabuddin LSI. Waktu dan medianya kami persilakan. Mangga Ustadz. Ya. Bismillah. Hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang memberikan kesempatan kepada kita untuk sampai di hari yang kedua ya, hari yang ketiga, kita masuk hari yang ketiga di bulan Dzulhijjah, dan kita isi dengan salah satu amal salih, yakni bertolabul ilmi di malam ini, di malam yang ketiga ini, malam yang ketiga, insya Allah malam yang ketiga ya, hari yang ketiga. Karena hari pertamanya itu hari Sabtu, hari Ahad hari kedua, sekarang malam Senin berarti malam yang ketiga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima setiap amal baik kita, amal soleh kita, khususnya malam ini kita bertolabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan sakinah, mawadah, warahmahnya ya kepada kita semua. Itu bukan hanya untuk doa pernikahan ya, tetapi bagi orang-orang yang mengikatkan dirinya dengan Allah Ta'ala melalui firman-firmannya, melalui hadis-hadis nabinya, maka Allah janjikan, Rasulullah janjikan mendapatkan sakinah, mendapatkan rahmah, dan juga mendapatkan hub ya kecintaan, yang insya Allah akan mengantarkan kita semua kepada kebahagiaan yang hakiki, yakni di akhirat kelak. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswatun alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada kerabat, sahabat, para pengikutnya yang tunduk, taat, patuh pada risalah yang dibawanya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita semua untuk bisa terus-menerus berusaha memantaskan diri menjadi hamba-hambanya yang sholih, sholihah, umat nabinya yang bermutabaah kepada sunnah-sunnahnya. Dan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua untuk bisa tetap teguh berada di jalan tersebut sampai kematian menjemput.
sehingga Allah pantaskan kita untuk memasuki jannah yang sudah disediakannya. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, sebagaimana di mukadimah tadi ya yang di awal saya sampaikan bahwa kita sedang berada di hari-hari terbaik di bulan Dzulhijjah. Kalau kita bicara hari yang terbaik, maka para ulama ini memberikan berbagai macam pendapatnya. Kalau malam yang terbaik itu tetap ada pada malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Adapun siangnya, maka itu ada pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya sebagaimana yang tadi disampaikan oleh pembawa acara ya, bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu tidak ada yang bisa melebihinya. Kalau kita berbuat kebaikan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka tidak ada yang bisa melebihinya, sekalipun jihad fisabilillah, illa rajulun kharaja, kata Nabi SAW, kecuali seseorang yang keluar bimalihi wa nafsihi, dengan harta dan juga jiwanya, sumalam yarji', kemudian dia tidak kembali lagi. Artinya dia mati di jalan Allah, baru itu bisa sepadan dengan keutamaan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, pertama perbanyak amal saleh, ya perbanyak amal soleh. Nah, salah satunya kita bermajelis ilmu di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahalanya, karena kata para ulama, beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu pahalanya jauh lebih besar dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Jadi amal soleh secara umum kalau dilakukan di bulan-bulan haram, dan bulan Dzulhijjah adalah salah satu bulan haram, maka pahalanya jauh lebih besar. Yang kedua, hindari segala macam bentuk kemaksiatan. Karena apa? Karena hukumannya pun lebih besar, dosanya lebih besar dibandingkan dengan kemaksiatan yang kita kerjakan di bulan-bulan yang lainnya. Samalah seperti begini, kalau kita melakukan satu dosa di Indonesia dengan kita melakukan satu dosa di Mekah, tentu konsekuensinya berbeda. Kenapa? Karena di Mekah seharusnya kita beribadah. Kita mengeluarkan ongkos yang besar, ongkos yang banyak, kemudian kita tidak manfaatkan itu. Nah, ini tentu berbeda. Nah, makanya Mekah, tanah haram, sepatutnya selayaknya kita beramal saleh di dalamnya. Nah, ketika orang bermaksiat, tentu konsekuensinya jauh lebih berat lagi. Orang melakukan maksiat di masjid misalkan, tentu lebih besar dosanya dibandingkan dengan orang yang melakukan maksiat di luar masjid. Begitu pula dengan kemaksiatan yang kita lakukan di bulan haram, ini konsekuensinya jauh lebih berat lagi. Nah, kata Nabi SAW, salah satu amalan yang ringan yang bisa kita kerjakan selama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini ada 3. Pertama, fa'aksiru bit tahlil. Perbanyak oleh kalian tahlil. Kemudian wat takbir, takbir, dan juga wat tahmid, ya, bertahmid. Jadi 3 hal yang harus kita perbanyak di bulan Dzulhijjah ini, spesifik hadisnya kata Nabi SAW, ya. Perbanyak tahmid, perbanyak tahlil, la ilaha illallah, perbanyak kalimat-kalimat itu. Ya, dengan zikir yang mutlak, yang bebas kita kerjakan kapanpun, dimanapun, ya, kecuali di tempat-tempat yang diharamkan. Ya, perbanyak tahlil selama 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Perbanyak tahlil, la ilaha illallah, la ilaha terus, ya. Kemudian takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Kemudian tahmid, alhamdulillah. Nah, bisa digabungkan dengan kalimat yang sering kita dengar ketika lebaran, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, ini boleh digabungkan, ikhwati iman. Nah, itu kalimat yang sederhana tapi bisa menjadi amal saleh yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan saudara-saudara kita yang sedang melakukan ibadah haji, itu tidak ada amalan yang khusus atau doa yang khusus kecuali kata Nabi SAW membaca tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi tahlil ini benar-benar satu kalimat yang tidak hanya sebatas kalimat, tetapi memiliki makna yang luar biasa. Nah, ketika kita berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, maka saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga ikhwatu iman, supaya memperbanyak tahlil, memperbanyak takbir, dan juga memperbanyak tahmid, ya. Begitu. Nah, kemudian sebagian masyarakat kita juga ini bagian dari bahasan kita, ya, fasoli birabbika wanhar.
Tapi mumpung ingat sekarang kita sampaikan dulu ya, memperbanyak ibadah gitu. Salah satunya adalah ibadah saum. Jadi ibadah ini ikhwatul iman bukan, jangan salah kaprah. Kenapa? Karena ada sebagian saudara-saudara kita begitu masuk hari pertama bulan Dzulhijjah, kita mulai saum hari ini. Nah, seolah-olah saum itu saum muqayyad, saum yang terikat, dimulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Padahal kalau kita berniat saum, maka saum itu ada dua. Ada yang bersifat mutlaqah, yang bebas, ada yang bersifat muqayyadah. Yang mutlaqah, mutlaq itu bebas. Artinya bagi orang yang mau saum mulai dari tanggal 1 silahkan dipersilahkan. Tetapi jangan dimuqayyadkan ya, sebagaimana yang tersebar di medsos. Begitu masuk tanggal 1 misalkan ya, diberitakan tanggal 1 kita mulai puasa besok. Nah, ini seolah-olah bahwa puasa itu mulainya dari tanggal 1, padahal dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 itu hukumnya apa? Mutlaqah, bebas gitu. Nah, sementara yang muqayyadah, yang terikat itu tanggal 9-nya. Tanggal 9-nya ini terikat. Kata Nabi SAW, barang siapa yang saum pada 9 Dzulhijjah, maka Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Dan ingat ikhwati iman, kita jangan bingung dengan saudara-saudara kita yang sedang wukuf di Arafah. Kenapa? Karena Arafah itu mengikuti tanggal. Begitu pula dengan saumnya, saumnya mengikuti tanggal. Karena ada sebagian saudara-saudara kita yang bingung, oh ini sedang wukuf di Arafah, berarti kita saumnya hari ini, tidak mesti begitu. Ya, kenapa? Karena saum 9 Dzulhijjah ini bahkan sudah ada sebelum wukuf, sebelum diwajibkannya ibadah haji gitu loh, saum 9 Dzulhijjah ini. Jadi wukuf itu mengikuti tanggal. Orang yang berhaji dia wukuf di Arafah. Orang yang tidak berhaji dia melaksanakan saum. Dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, Islam itu kan masih apa namanya, masih bersifat lokal, ya, hanya ada di Mekah, hanya ada di Madinah, betul tidak ya? Makanya bicaranya lokal, ya, belum tersebar Islam itu, sehingga Nabi bicaranya sauma yaumu arafah, saum pada hari Arafah. Kenapa? Karena tanggalnya ya masih di situ saja, Islam itu belum tersebar kemana-mana. Nah, ketika Islam tersebar kemana-mana, termasuk kita berada di Indonesia, tentu tanggal 9-nya akan menjadi berbeda dengan tanggal 9 di Mekah. Contoh misalkan ya, kita melalui sidang isbat ditetapkan bahwa tanggal 1 itu hari Sabtu kemarin. Otomatis nanti tanggal 9-nya itu hari Ahad, ya kan? Eh, hari Ahad ya, betul ya. Tanggal 10-nya itu ya tanggal 9 hari Ahad, tanggal 10-nya hari hari Senin. Nah, sementara di Australia ya melalui isbatnya mereka itu jatuhnya itu hari Sabtu, itu tanggal 1-nya itu. Sehingga Idul Adhanya itu hari Selasa. Nah, ini tidak jadi masalah ya. Jadi orang Australia tidak mesti mengikuti ketika dia mau saum mengikuti waktu wukufnya di Arafah, karena bisa berbeda penanggalannya. Jadi yang diikuti itu apa? Tanggal, bukan wukufnya. Wukuf mengikuti tanggal, ya, tidak terjadi wukuf kecuali tanggal 9 Dzulhijjah. Oke, baik, itu ya sekedar apa namanya merefresh kembali mungkin bahasan minggu kemarin supaya kita makin termotivasi ya untuk memperbanyak amal soleh di bulan Dzulhijjah, terutama di 10 hari pertamanya. Nah, ikhwatu iman azani Allah wa iyyakum ajmain, pada kesempatan malam hari ini kita akan sedikit mengulas tentang surah Al-Kautsar, surah yang sudah kita hafal ya, sebagaimana tadi disampaikan tidak ada satu orang pun yang tidak hafal. Kecuali mungkin dalam ayat yang kedua ya, banyak orang yang keliru cara membacanya. Fasalli li rabbika wanhar, kalau saya tanya secara offline mungkin ya, kalau bertemu langsung itu banyak yang bingung hak besar atau hak kecil gitu ya, hak besar atau hak kecil. Banyak orang yang menjawab hak besar, padahal kalau kita salah mengucapkan fasalli li rabbika wanhar ya, fasalli li rabbika wanhar itu artinya jauh sekali ya. Nahar, nahar itu artinya menghardik. Inhar, yanharu ya, itu artinya menghardik. Itu ada di dalam Quran surah Ad-Duha. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang-orang yang meminta-minta maka jangan engkau hardik ya, jangan engkau hardik. Nah, kalau misalkan kita membacanya dengan hak besar, fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Robbu dan hardiklah. Nah, ya kan jadi jauh maknanya. Makanya hati-hati dalam membaca Al-Quran. Kenapa? Karena artinya bisa berbeda. Begitu pula kalau terbalik, wa ammas sa'ila fala tanhar misalkan. Adapun orang yang meminta-minta, tanhar, maka jangan engkau sembelih. Nah, ini kan jadi berbeda maknanya. Makanya hati-hati ya.
Mungkin secara ayat, secara hafalan, hafal semuanya, tapi secara bacaan tolong nanti dikoreksi kembali ya, jangan sampai ada yang salah di kalimat atau di ayat yang kedua, di kalimat wanhar pakai hak kecil ya, hak kecil, hak halus ya, wanhar, sehingga artinya apa, berkurban atau apa namanya, menyembelih. Nah, surah ini surah ke-108 ya, saya singkat, tidak akan memaparkan tentang asbabun nuzulnya, tapi mungkin nanti akan terbahas sedikit ya, asbabun nuzulnya di hadis-hadis Nabi SAW yang nanti akan kita ulas sedikit ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna, sesungguhnya kami, a'tainaka, telah memberikan kepadamu al-kautsar, nikmat yang banyak. Kata al-kautsar ini dari kata kasaro yukasiru. Kautsar ini wazannya fau'al, seperti naufal gitu ya. Artinya kenikmatan yang banyak yang tidak terhitung. Ya, kalau menggunakan wazan seperti ini menunjukkan bahwa nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah nikmat yang tidak terhitung. Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Rabbu, wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu ialah yang terputus. Ya. Ini secara umum terjemahan ya, yang kita bisa baca di terjemahan Depag seperti ini. Gitu. Nah, ayat yang pertama ada kalimat Al-Kautsar. Makna Al-Kautsar. Ya. Al-Kautsar itu apa? Ada sebuah hadis dari Nabi SAW dari Anas radhiyallahu an, semoga Allah ridho kepadanya. Qala beliau mengatakan, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin baina adhurina id agfa igfa'atan thumma rafa'a ra'sah mutabassiman, gitu. Kata Anas, ketika beliau berada di tengah-tengah kami, beliau mengantuk sekejap. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dengan senyuman. Ya, beliau ketika berkumpul dengan para sahabatnya, beliau tiba-tiba mengantuk. Ya, jadi kalau ada orang yang mengantuk itu nggak usah digenderehkeun. Ya, kenapa? Karena Nabi pun pernah mengantuk. Ya, jadi tidak jadi masalah karena manusiawi. Nabi itu manusia, al-bashar laisa kal-bashar. Nabi itu manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Dan beliau memiliki memiliki sifat-sifat kemanusiaan seperti mengantuk ya, lupa kadang gitu. Nah, ini adalah sesuatu yang wajar. Sebagaimana dalam hadis ini, ketika berkumpul beliau mengantuk, kemudian beliau mengangkat kepalanya dengan senyuman. Fakulna, maka kami bertanya, ma adhaka ya Rasulullah, apa yang membuat engkau tersenyum wahai Rasulullah? Kata beliau, unzilat alayya anifan surah faqara bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau, baru saja turun kepadaku sebuah surah. Maka beliau membaca surah Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, dibaca tuh ayatnya utuh oleh Nabi SAW. Kemudian kata Nabi SAW, atadruna mal kautsar. Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian apa itu Kautsar? Kata para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian kata Nabi SAW, فَإِنَّهُ نَهَرٌ وَعَدَنَيْهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ هُوَ حَوْضٌ تُرِيدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ آنِيَتُهُ عَدَدُ النُّجُومِ فَيُخْتَلَعُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ رَبِّي إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي فَيَقُولُ مَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَتْ بَعْدَكَ. Kata Nabi SAW, Al-Kautsar adalah sungai yang dijanjikan Robku Azza wa Jalla untukku. Di sana terdapat kebaikan yang banyak. Ia adalah telaga yang akan didatangi umatku pada hari kiamat. Jumlah bejananya sebanyak bintang-bintang. Namun ada dari sebagian hamba yang tidak bisa minum dari telaga tersebut. Allah Ta'ala berfirman, tidakkah engkau tahu bahwa mereka telah berbuat bid'ah sesudahmu?
Ya, maaf ada yang kelewat terjemahnya ya. Kata Nabi SAW, innahu min ummati, ya Rob, innahu min ummati, sesungguhnya mereka itu adalah umatku. Kemudian kata Allah, tidaklah engkau tahu bahwa mereka telah berbuat bid'ah sesudahmu. Nah, ikhwati iman azan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Ini hadis menunjukkan tentang makna kausar secara teks, ya, secara abzah disampaikan oleh Nabi SAW bahwa yang namanya al kausar adalah apa? Nahar, satu sungai yang dijanjikan oleh Allah untuk Nabi SAW kelak nanti di yaumil akhir, ya, di akhirat kelak. Huwa haudun, di situ ada telaganya, telaga yang nanti didatangi oleh umatku. Dalam hadis yang lain, seseorang yang minum dari telaga tersebut maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Jadi orang umat Nabi SAW yang dipersilahkan minum di haud tersebut, di telaga tersebut, maka dia tidak akan haus sampai nanti dia menuju surga. Karena tidak mungkin ahli neraka itu bisa minum di haudnya Nabi SAW. Tidak mungkin. Jadi haud ini nanti ya, diberikan oleh Nabi oleh Allah Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini makna yang pertama ya, yang paling jelas disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, eh, makna dari Al Kausar itu. Nah, sementara Ibnu Jauzi rahimahullah, karena banyaknya atau dari sisi kalimat Al Kausar itu kenikmatan yang banyak, maka beliau memberikan beberapa definisi tentang makna Al Kausar, sebagaimana para mufassirin juga memberikan definisi-definisi dari Al Kausar tersebut. Yang pertama, kata beliau, sebagaimana hadis Nabi tadi, annahu nahar fil jannah. Jadi mana Kausar ini sebagaimana hadis Nabi SAW, yakni sungai di surga. Yang kedua, asani annal Kausar al khairul katsir, kebaikan yang banyak yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kebaikan yang banyak yang diberikan kepada Nabi SAW. Nah, ayat ini ikhwati iman, surah ini turun ketika apa? Ketika Nabi SAW itu dicela, ya. Nanti di ayat yang ketiga sebetulnya, ya. Ketika Nabi SAW dicela dan Nabi merasa sedih dengan celaan orang-orang Quraisy, di antaranya nanti ada Abu Lahab, ya, ada kemudian ada Syamir bin Atiyah gitu. Uqbah bin Abi Mu'aid. Kemudian ada yang mengatakan itu Abu Jahal. Pokoknya ketika Nabi Muhammad SAW ditinggalkan meninggal oleh putranya, maka beliau dicela. Satu saat Nabi SAW memasuki Ka'bah. Kemudian ada seseorang yang mengatakan, biarkan orang itu. Kenapa? Karena orang itu termasuk orang-orang yang terputus dari segala macam kebaikan. Nah, ini membuat Nabi SAW sedih. Nah, makanya Allah Ta'ala menghibur dengan ayat ini, menghibur dengan surah ini. Inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Dan nikmat yang banyak ini tentu saja bagi kaum muslimin, ya, bukan dunia. Ya, karena standar kenikmatan bagi seorang muslim sekali lagi bukan dunia. Bukan dunia, ikhwati iman. Kalau kita perhatikan bagaimana dari mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW, maka nabi-nabi yang diamanahi dunia itu bisa terhitung. Ya, sisanya itu tidak ada yang ditonjolkan dari sisi keduniaannya. Ya, yang ditonjolkan dari sisi keduniaannya mungkin bisa dihitung. Pertama Nabi Daud alaihissalam, kemudian Nabi Sulaiman putranya, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, selebihnya nabi-nabi itu tidak ditonjolkan sisi keduniaannya. Mereka lebih cenderung termasuk orang-orang yang miskin. Nah, makanya al khair di sini adalah kenikmatan-kenikmatan surgawi, dan salah satu kenikmatan yang terbaik bagi seorang muslim termasuk bagi seorang nabi adalah apa? Lazzatut ta'ah, kenikmatan dalam beribadah. Ini nikmat yang baik. Sebagaimana dalam salah satu hadis Nabi SAW diceritakan oleh Siti Aisyah, hadis riwayat Imam Bukhari, ketika Rasulullah SAW sholat dengan bacaan yang panjang, kemudian kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, bukankah Allah telah memaafkan dosa-dosamu yang telah lalu ataupun yang akan datang? Bukankah Allah telah menjamin surga bagimu? Ini penuturan Siti Aisyah kepada suaminya, yang beliau itu begitu luar biasa ibadahnya. Hatta tatafarrata qadama, sampai-sampai
kakinya itu bengkak, pecah-pecah gitu, ya. Sampai kakinya bengkak-bengkak dan pecah-pecah. Tapi jawaban Nabi apa? Apakah engkau tidak suka kalau aku menjadi hamba yang bersyukur? Apakah engkau tidak suka kalau aku menjadi hamba yang bersyukur? Luar biasa ikhwati iman jawabannya. Nah, ini kenikmatan yang tidak bisa didapatkan kecuali oleh orang yang dipilih oleh Allah. Makanya kenikmatan yang baik, Al-Kausar di sini kata Ibnu Abbas adalah al-khairul katsir alladzi u'tiyan nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan yang banyak. Dari sisi apa? Dari sisi ibadahnya. Jadi lazatut ta'ah, kelezatan dalam beribadah ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Tidak bisa disaingi oleh manusia manapun. Betul tidak? Ya, jadi kenikmatan yang diberikan kepada Nabi itu tidak bisa disaingi oleh manusia manapun. Tidak ada orang-orang yang bisa seperti Nabi SAW sholat 1 rakaat itu dengan bacaan apa namanya Al-Baqarah, Ali Imran dengan Anisa misalkan ya, susah disainginya, susah disainginya. Kenapa? Karena begitu menikmatinya dan ini kebaikan yang luar biasa. Ya, kalau Bapak Ibu merefresh kembali ya bahasan bulan lalu saya pernah menyampaikan satu ayat di Quran surah Al-Mu'minun, ayah sabuna annama numidduhum mimmali wa banin nusari'u lahum fil khairat balla yash'urun. Ya, Al-Mu'minun 55 Allah Ta'ala mengatakan apakah mereka menyangka dengan disegerakannya anak dan harta itu menjadi tolok ukur kebaikan yang aku segerakan kepada mereka. Balla, bukan kata Allah. Balla yash'urun, mereka itu tidak paham. Itu bukan tolok ukur. Itu bukan tolok ukur. Makanya kenapa kenikmatan-kenikmatan dunia itu disebut sebagai adna darajatur rizqa. Ya, jadi yang dimaksud dengan al khairul katsir, ya kebaikan yang banyak itu bukan keduniaan. Kenapa kalau keduniaan tadi disebut sebagai adna darajatur rizqa, rizki yang paling rendah gitu ya. Kalau tolok ukurnya itu rizki yang paling rendah. Banyak orang-orang yang dititipi rizki oleh Allah tetapi dia tidak bisa berkurban. Misalkan banyak orang yang dititipi harta oleh Allah tapi dia tidak bisa pergi haji, ya, tidak mampu berumroh padahal Allah sudah mengamanai harta kepada mereka begitu. Nah, makanya yang dimaksud dengan al khairal katsir adalah apa? Lazatut ta'ah, kelezatan dalam beribadah. Ini kenikmatan yang luar biasa kata iman. Kenikmatan yang luar biasa. Makanya kita harus berusaha mendapatkan kenikmatan itu, ya, kebaikan tersebut begitu. Nah, kemudian yang ketiga, al-ilmu wal Quran. Ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, al-ilmu wal Quran, ilmu dan Al-Quran. Tidak ada sebaik-baik nikmat yang Allah berikan kepada umatnya, ya, kepada kaum muslimin selain apa? Al-ilmu dan juga Al-Quran. Kenapa ilmu dan Al-Quran akan mengantarkan kepada kebahagiaan? Sebagaimana dikatakan Al-Quran dusturuna, Quran itu sebagai dustur, sebagai bingkai kehidupan. Kalau kita ingin selamat, jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ya, al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Orang tanpa ilmu maka dia akan tersesat. Ya. Orang tanpa ilmu maka dia tidak akan memiliki pegangan, dia tidak akan sampai kepada tujuan. Nah, pegangan untuk kaum muslimin ada ilmu dan Al-Quran. Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Orang bisa selamat ketika dia mampu mempelajari, mengamalkan Al-Quran. Makanya Al-Quran hanya diberikan kepada Nabi SAW dan juga umatnya. Sebagaimana di dalam Quran surah Fatir, ayat 30-an, nonton tadi dicek lagi ya. Summa aurasnal kitab alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Coba bagaimana Allah Ta'ala mengatakan summa aurasnal kitab alladzina astafaina min ibadina. Sungguh kami telah mewariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Allah sudah memilih kita untuk mewarisi Al-Quran. Nah, ini Al-Kausar, ini kebaikan yang banyak ini dalam Al-Quran itu. Ya, hanya diberikan kepada Nabi Muhammad dan kita sebagai umatnya. Tetapi di antara umatnya, kata Allah, ada yang zalimun li nafsi, tidak peduli terhadap Al-Quran itu. Ya, Al-Quran diabaikan begitu saja, tidak dijadikan pegangan, tidak dijadikan pedoman, bahkan dibaca saja tidak pernah. Ini musibah ini.
Ya, setiap nikmat yang tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu musibah. Al-Quran ini nikmat terbesar, ikhwati iman. Kalamullah diberikan kepada kita. Kita mewarisi Al-Quran. Kemudian kita tidak memanfaatkan nikmat itu, maka fahiyya baliyah. Itu musibah. Musibah. Disebut zalimun li nafsih, kata Allah. Faminhum zalimun li nafsih. Ada orang yang menzalimi dirinya sendiri. Kenapa? Karena tidak bisa memanfaatkan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Tidak bisa memanfaatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Ya, padahal al-ilmu wal Quran ini kenikmatan yang luar biasa. Setiap nikmat yang tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, ya. Jadi gini, Al-Quran itu nikmat yang diberikan kepada kita. Tapi ketika kita tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah, kita bisa lihat bagaimana kedekatan kita dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu petunjuk. Al-Quran itu hidayah bagi kita. Hudalil muttaqin, gitu kata Allah. Nah, artinya Al-Quran akan menjadi hujjah alaina. Bukan hujjatul lana, tapi hujjatun alaina. Kan Quran itu nanti bisa menjadi hujjatul lana, hujjah untuk membela kita. Hujjah untuk melindungi kita, memberikan saksi-saksi kebaikan bagi kita, atau justru Al-Quran akan menjadi hujjatun alaina, hujjah yang akan mencelakakan kita, menuntut kita. Kenapa? Karena kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Padahal Al-Quran itu sudah diwariskan kepada kita. Ya, sama seperti Allah, sama seperti kita dikasih modal besar untuk usaha, tapi ternyata modal itu tidak kita pakai, malah kita sia-siakan. Tentu kita menjadi orang yang merugi, iman. Itu yang ketiga. Yang keempat, an-nubuwah. Sebagaimana dikatakan oleh Ikrimah. Jadi Al-Kausar yang diberikan kepada Nabi, makna yang keempat adalah an-nubuwah, yakni kenabian. Ya, ini tidak diberikan kepada siapapun, ya, kecuali nabi-nabi atau orang-orang terpilih yang Allah pilih. Begitu. Al-Khamis, yang kelima, haud, ya, sebagaimana hadis tadi. Ada sungainya, ada haudnya. Annahu haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusarun nasu alaih. Sebagaimana kata Atha, ya, yakni telaga yang manusia akan mendatanginya, tetapi ada manusia-manusia yang ditolak oleh Allah, diusir, ya, suhqa gitu kan, diusir, tidak boleh mendekati. Siapa? Yakni mereka pelaku bid'ah, walaupun kalimat bid'ah ini menjadi bias kadang, ya, tapi kita harus berhati-hati, ya, dengan kalimat-kalimat bid'ah ini. Kenapa? Jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya. Karena setan, sebagaimana pekan lalu kita sudah bulan lalu kita sudah menjelaskan bahwa salah satu godaan setan itu datang dari arah kanan. Dari mana? Dari sisi kebaikan, dari sisi semangat kita. Kita semangat ibadah, tapi ternyata ibadahnya kita itu tidak disandarkan kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya, nah ini hati-hati, bisa jadi bid'ah. Nah, jadi bid'ah itu satu hal yang bisa menghalangi kita untuk meminum air dari haudnya Nabi SAW. Padahal tadi gelas-gelasnya itu lebih banyak daripada bintang yang bertebaran di langit. Artinya setiap manusia berkesempatan untuk meminumnya. Tapi sayang sekali ada di antara umatnya yang diusir. Kenapa? Karena melakukan perbuatan bid'ah. Gitu. Makanya ikhwatu iman, daripada kita terjerumus pada perbuatan bid'ah, fokuskan diri kita kepada ibadah yang sudah pasti sunnahnya. Gitu. Karena kalau dalam sunnah itu nggak ada perselisihan. Tapi kalau dalam bid'ah pasti ada perselisihan. Perselisihannya seperti apa? Ya, menurut kelompok ini boleh, menurut itu tidak boleh, misalkan. Maka cukupkan diri kita dengan ibadah-ibadah yang hampir semua jumhur ulama bersepakat di dalamnya. Allahu ta'ala alam. Kemudian yang keenam, annahu kasratu atba'ahu wa ummatuh, ya. Sebagaimana Abu Bakar bin Iyash yang mengatakan kenikmatan yang diberikan kepada Nabi SAW adalah umat yang banyak. Umat Nabi Muhammad lebih banyak daripada umatnya Nabi Musa. Nanti ketika Nabi SAW menunggu umatnya untuk memasuki surga, maka akan datang beberapa kelompok manusia. Kata Nabi, itukah umatku? Bukan. Itukah umatku? Bukan. Sehingga ada sekelompok manusia yang seperti gumpalan awan yang besar hitam, banyak berbondong-bondong. Itulah umat Nabi Muhammad SAW. Dan ini kenikmatan yang besar, kenikmatan yang luar biasa, ya, ketika kita banyak pengikut. Kalau memang sih, kalau secara persentase kaum muslimin dengan non muslim, ya, itu lebih banyak non muslim. Tetapi non muslim itu kan dipimpin, ada yang diikutinya.
Ya, misalkan Yahudi mengikuti Nabi Musa, Nasrani mengikuti Nabi Isa, dipecah-pecah semuanya. Ada yang nanti yang mengikuti agama Samawi, ada yang mengikuti agama Ardi. Nah, umat Nabi Muhammad ini akan menjadi umat yang terbanyak. Umat yang terbanyak. Allahu Ta'ala alam, itu makna Al-Kausar menurut Ibnu Jauzi di dalam kitab tafsirnya Zadul Masir. Ya. Nah, kemudian yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah kalian, ya. Fasalli, maka sholatlah engkau li rabbika untuk Tuhanmu, wanhar, dan juga dan juga sembelihlah. Nah, fasalli ini memiliki beberapa makna juga. Yang pertama, sholatul Id. Fasalli, maka sholatlah, sholat Id, sebagaimana Imam Qatadah beliau mengatakan ya ini sholatul adha. Jadi Nabi diperintahkan untuk sholatul adha. Yang kedua, sholat subuh di Muzdalifah. Ini sebagaimana perkataan Mujahid. Kenapa? Karena sebelum kita memotong hewan kurban, ya nanti kalau haji yang tamatu itu, maka dia harus di Muzdalifah dulu. Nah, ini sedikit tentang haji, ya ikhwati iman, bahwa Nabi Muhammad SAW itu melaksanakan haji hanya sekali. Beliau melakukan haji qiran, ya, haji qiran. Nah, bagi kita ikhwati iman, pertama, haji itu tidak menunggu kaya. Haji itu tidak menunggu kaya, ya. Yang namanya istitoah itu bukan kaya, tapi memiliki kudrah, memiliki kekuatan ongkos, ya, kekuatan ongkos. Nah, sementara di kita seolah-olah haji itu harus punya rumah dulu, harus punya mobil dulu. Padahal ingat, haji itu rukun Islam. Rumah, mobil bukan rukun. Rumah, mobil itu bukan rukun, kata iman. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum haji, kalau tadi mungkin sebagian besar sudah pernah haji, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, ya. Nikmati, ya, kita sudah melengkapi rukun Islam kita. Tetapi bagi saudara-saudara yang lain yang belum haji sementara masih nyicil rumah, ini hati-hati nih. Rumah itu bukan rukun, ya. Rumah itu hanya sebatas menikmati saja. Kita ngakunya memiliki, tapi akan kita tinggalkan nantinya. Ya, apa bedanya dengan orang yang ngekos? Ngekos juga kan sama, ya. Yang penting makan menikmati, ya. Tidak mesti memiliki, betul tidak? Apapun kepemilikan kita, itu kan hanya katanya saja. Toh nantinya akan kita tinggalkan. Tadi setiap kenikmatan yang bersifat duniawi, cepat atau lambat pasti akan kita tinggalkan. Pasti akan kita tinggalkan. Meskipun kita punya sertifikatnya, ya. Meskipun kita punya sertifikatnya, tetap akan kita tinggalkan, fana dunia ini. Makanya disebut dunia. Kenapa dunia? Dunia itu dari kata dana. Dana itu sangat dekat, ya. Dekat, dana itu rendah. Dekat, rendah, sirna, itulah dunia, dana. Ya. Makanya jangan sampai terjebak. Yang namanya manistato'a itu artinya bukan kaya, tetapi memiliki ongkos ONH. Maka ikhwatu iman, sempurnakan dulu rukun Islam kita. Kalau misalkan sekarang untuk booking seat, ya, itu berapa puluh juta misalkan, ya, maka penuhi dulu itu. Berangkat atau tidak berangkat, insya Allah kita sudah menggugurkan kewajiban kita. Ya, kita sudah menggugurkan kewajiban kita. Jangan sampai kita punya uang tapi untuk DP rumah dulu, ya. Ya, itu hanya sebatas, bukan wajib kok punya rumah itu. Ya, punya mobil bukan wajib, tetapi haji merupakan apa? Rukun. Rukun, sempurnakan rukun Islam kita. Ya, bahkan ada seorang ustadz mengatakan begini, kalau antum punya mobil yang masih nyicil, jual mobil antum, ya. Bayar dulu tuh ongkos ibadah hajinya. Sampai ada yang seperti itu. Memang betul, memang betul. Kenapa? Karena tadi haji itu rukun, sempurnakan dulu rukunnya. Haji tidak menunggu kaya, ya kata Imam. Baik, ya, itu. Nah, ayat ini memang ada berkaitannya dengan haji. Makanya beberapa ulama mengatakan fasholli lirabbika wanhar, karena Idul Kurban berhubungan dengan apa? Dengan ibadah haji. Nah, makanya Imam Mujahid mengatakan yang dimaksud dengan fasholli adalah sholatus subuh bil Muzdalifah, sholat subuh di Muzdalifah. Nah, ingat, karena Nabi SAW hajinya hanya sekali, maka harus benar-benar diilmui. Jangan sampai kita pergi haji tapi tanpa ilmu. Kenapa? Karena banyak para pembimbing, punten ya, saya bukannya ini. Banyak para pembimbing yang menjadikan hajinya itu hanya sebatas pekerjaan membimbing. Yang namanya pekerjaan tentu ingin ringan. Betul tidak? Ya. Ya, yang namanya pembimbing, kalau niatnya itu hanya sekadar membimbing, hanya sebatas ingin
hanya sebatas pekerjaan, ya, mengantar sebagai tugas pekerjaan, tidak all out dari dalam hatinya, tidak berdasarkan nuraninya, gitu kan? Maka tentu hajinya itu ingin seringan mungkin. Makanya kita bisa saksikan banyak para jamaah haji ketika di Muzdalifah dia tidak sampai subuh, hanya dalam tanda petik sah dan belum tentu sah itu. Ya. Bahkan ada travel yang meminta dam terlebih dahulu karena direncanakan untuk melanggar beberapa kewajiban yang dilakukan ketika ibadah haji. Nah, sholat di Muzdalifah ini wajib ikhwati iman, ya, wajib. Dan hampir semua jumhur mengatakan setiap orang yang ibadah haji itu harus mabit di Muzdalifah sampai subuh. Kemudian setelah sholat subuh dia berdoa di Masyaril Haram. Artinya santai, jangan sampai terjebak dengan godaan dunia. Apa godaan dunia ketika haji? Bis. Bener, bis. Kadang kita berlomba mencari bis, kadang kita nanti takut kehabisan bis, dan seterusnya. Ini godaan dunia, ikhwati iman. Ya, lihat bagaimana Allah Ta'ala mengingatkan kita dengan godaan dunia. Ketika sedang haji pun kita masih digoda dengan tadi fasilitas-fasilitas yang tidak seberapa gitu. Ya ini bis. Padahal di Muzdalifah ini adalah satu kewajiban. Nah, tetapi orang banyak yang mengambil asal. Ya, yang penting mah mampir di Muzdalifah lewat tengah malam kemudian berangkat. Mudah-mudahan sah, mudah-mudahan. Tapi ini tidak sesuai dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Nah, makanya kenapa kata Imam Mujahid yang dimaksud dengan fasoli sholat subuh di Muzdalifah, setelah di Muzdalifah baru nanti melontar jumroh. Setelah jumroh baru tuh hewan sembelihan bisa dipotong, gitu. Ya, maknanya seperti itu. Gitu. Allah Ta'ala alam. Ya, nanti kalau manasik haji memang Agus harus rada panjang ya. Tapi setidaknya saya ingin memberikan pesan ya bagi teman-teman yang berniat haji, ilmu dari sekarang. Karena ibadah haji itu sama seperti ibadah umroh, bukan ibadah berjamaah. Ibadahnya sih bareng-bareng, tapi ingat Allah memanggil every person, ya every single person, artinya perorangan dipanggil itu. Walaupun berangkatnya karena diatur oleh pemerintah, rombongan, betul rombongan. Tetapi ibadahnya masing-masing. Kita punya tanggung jawab masing-masing. Pembimbing mungkin hanya mengarahkan untuk satu dan beberapa hal, tetapi ibadahnya itu masing-masing. Kita harus tahu mana yang benar. Sehingga sebelum kita pergi haji, kita memilih travel yang benar, travel yang nyunnah, ya, travel yang memenuhi semua kriteria-kriteria yang dicontohkan dalam manasik Nabi SAW. Jangan travel yang hanya sekedar mengandalkan fasilitas. Oh, ini fasilitasnya enak, di Mina enak, di Arafah enak, hanya sebatas itu. Tapi bimbingan ibadahnya yang nggak ada. Nah, ini musibah ini, ya, musibah. Kenikmatan yang tidak bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia bisa bayar mahal, tetapi ibadahnya nol. Ibadahnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah kita lanjut dulu ya. Nanti kalau bicara haji nanti kepanjangan ya. Wasalis yang ketiga as-shalawatul khams. Ya, ini sholat 5 waktu sebagaimana perkataan Imam Muqatil ya. Sholat 5 waktu. Artinya fasoli di sini kalau dimaknai secara luas, maka sholat itu secara bahasa doa. Doa itu apa? Komunikasi kita dengan Allah Ta'ala. Artinya setelah kita mendapatkan nikmat yang begitu banyak, ini ibrohnya bagi kita. Walaupun ayat ini memang khusus bagi Nabi SAW, tetapi al-ibrotu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibroh itu, pelajaran itu diambil dari umumnya lafaz, bukan khususnya sebab. Betul ayat ini khusus sebabnya itu untuk Nabi SAW. Tetapi ibrohnya, pelajarannya bagi kita semua sebagai umatnya. Ya. Nah, kata para ulama, setelah Allah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada Nabi dan juga kepada kita kan juga merasakan bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat yang terbaik itu apa? Nikmat iman dan juga nikmat Islam. Maka fasalli, maka kuatkan hubungan kita dengan Allah. Kuatkan hubungan kita dengan Allah. Bersyukur kita kepada Allah. Ya, beribadah kita kepada Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah dengan apa? Dengan sholat salah satunya. Allah menjadikan doa yang definitif itu dalam sholat. Makanya sebaik-baik posisi kita untuk berdoa itu di dalam sholat. Li rabbika, sholat kita, ya, sholat kita, kurban kita itu hanya untuk Allah. Dirikan sholat dan kurban hanya untuk Allah.
Dirikan sholat dan kurban hanya untuk Allah. Zikir kita, sodakoh kita, sedekah kita, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ya kalau kita jabarkan dari makna fasoli tadi, itu harus li rabbik, ya, li rabbik. Dirikan sholat dan kurban hanya untuk Allah. Di dalam Quran surah 160 surah Al-An'am ayat 162, 163, maka silakan dipindah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, ya, sembelihanku di situ di dalamnya, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, bukan untuk Persib, ya. Hidup dan matiku itu bukan untuk Persib, hati-hati ya. Ini bisa syirik nih ya. Hidup mati dan mati untuk Persib, hati-hati ya. Hati-hati itu syirik itu ya. Hidupku matiku hanya untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Syirik kalau kita mengatakan hidupku untuk ibuku, hidupku untuk bapakku, itu syirik itu. Hidupku matiku hanya untuk Allah. Ya, untuk ibu, untuk bapakku juga nggak boleh, apalagi untuk Persib ya. Hanya sebatas apa? Hanya sebatas permainan belaka itu ya. Nggak akan membawa maslahat untuk akhirat. Itu hanya sebatas hiburan saja. Jangan terlalu serius kita ya mencintai sesuatu yang hanya bersifat hiburan. Begitu. Jadi hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang pertama yang menyerahkan diri kepada Allah. Ini kalimat ikhti iman ada di dalam salah satu doa istiftah ya sebelum salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, ini ayat menunjukkan ini contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam ya, bahwa apapun yang kita kerjakan, ibadah, sembelih itu semuanya hanya untuk Allah. Artinya fasholli lirabbika wanhar mengajarkan kita untuk senantiasa ikhlas dalam beramal. Karena syarat amal itu kalau kita simpelkan, kalau kita ringkas, itu hanya 3 ya. Lillah, billah, lillah, fillah, billah. Hanya 3 aja. Kalau kita ringkas, kalau amal kita ingin diterima, itu lillah, fillah, billah. Lillah itu harus ikhlas karena Allah. Ya, ikhlas karena Allah. Yang kedua, fillah, di jalan Allah. Artinya di jalan Allah ini harus mutaba'ah kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW sebagai tauladan, sebagai contoh yang harus kita ikuti. Bagaimana tata cara ibadah beliau. Kenapa? Karena ibadah kita baru benar kalau mengikuti Nabi SAW. Makanya asal dari ibadah itu perintah, ya, bukan larangan. Makanya tadi kenapa ada yang namanya istilah bid'ah gitu. Jadi kalau misalkan ibadah itu larangan, maka semuanya kita bisa lakukan. Toh nggak ada yang melarang. Kita melakukan ini kan kebaikan. Kan ini kebaikan, itu kebaikan. Nggak ada yang melarang. Nah, ini prinsip ibadahnya salah. Padahal prinsip ibadah itu apa? Perintah, amr. Ya, al aslu fil ibadati gimana? Tahrim al aslu fil ibadati al butlan hatta yakuma dalil alal amri. Asal daripada ibadah itu batal hatta yakuma dalil al amri, sehingga ada dalil yang memerintahkannya. Jadi jangan sampai keliru dalam memahami peribadahan. Jangan sampai kita melakukan ibadah kemudian kita mengatakan ini nggak ada larangannya. Ini keliru ini. Padahal dalam ibadah itu harus filah. Filah itu apa? Ada contohnya dari Nabi SAW. Ada contoh kerjakan, tidak ada contoh tinggalkan. Bahkan sebagian ulama begini, seandainya satu amalan itu sunnah, seandainya nih, ada satu amalan itu sunnah, tapi ketika kita tidak tahu dalilnya, maka boleh jadi amal itu tidak berpahala bagi kita. Ya. Amal itu tidak berpahala bagi kita. Contoh misalkan begini, ada orang yang selesai sholat fajar, sholat subuh, kemudian dia menunggu, dia ikutan, ya, karena ada kajian mungkin di masjid. Dia ikutan. Nah, setelah selesai kajian, orang lain pada sholat, dia ikutan sholat. Tapi dia tidak tahu ini sholat apa, misalkan ya. Dia tidak tahu ini sholat apa. Nah, boleh jadi sholat dia itu tidak ada pahalanya. Tidak ada apa. Kenapa? Karena dia tidak tahu dalilnya. Nah, sampai seperti itu untuk menjaga atau kehati-hatian ya dalam ibadah. Jadi ibadah itu
harus tahu dalilnya, harus tahu perintahnya. Meskipun tidak hafal dalilnya, tapi tahu setidaknya tahu, oh ini loh dalilnya. Ya jangan sampai kita melakukan berbagai macam amalan, tetapi kita tidak tahu dalilnya. Begitu. Nah itu filah. Jadi lillah, ya kalau ibadah kita ingin diterima, kemudian filah dikerjakan di jalan Allah, yakni mutabaah kepada Rasulullah SAW. Yang ketiganya apa? Billah, kita meyakini melakukan amal soleh tersebut karena pertolongan bantuan Allah. Makanya kita terus meminta kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ini dalam rangka memberikan keyakinan, memberikan apa namanya ya, eh, apa perbaharui keyakinan kita bahwa apa yang kita lakukan itu tidak bisa terjadi kecuali semata-mata atas pertolongan Allah Ta'ala. Begitu. Nah itu syarat amal kita diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian lanjut, tadhiyah dan tadhiyah atau pengorbanan. Ya. Kalau kita bicara kurban, ya kita tidak akan lepas dari sosok Nabi Adam alaihissalam. Ini ada di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 27. Ketika Allah Ta'ala mengatakan watlu naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqubila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Begitu ya. Jadi watlu, sampaikan, katakan, bacakan dengan benar bagaimana kisah kedua anak Adam yang berkurban, yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Yang tidak diterima mengatakan la aqtulannak, aku akan membunuhmu, gitu kan, hasad, dengki ya. Dan ini dengki ini warisan dari iblis yang dengki kepada Adam alaihissalam. Ternyata anak Adam pun memiliki sifat dengki. Dan makanya dengki ini adalah salah satu penyakit hati tertua atau dosa tertua, maksiat tertua tuh, hasad itu, kedengkian. Nah itu satu ya, kisah kurbannya. Dan ternyata kalau kita lihat ikhwati iman, yang diterima itu kan kurbannya Habil. Habil ini seorang petani, sementara Qabil itu seorang peternak. Kalau kita lihat ya, seburuk-buruknya hewan yang dikorbankan oleh Qabil, tentu secara value, secara nilai itu lebih bernilai, lebih berharga dibandingkan dengan sebaik-baik sayuran yang dikorbankan oleh Habil. Ya. Tapi ternyata tidak seperti itu tolok ukurnya. Allah itu maha kaya. Allah itu maha sempurna. Allah tidak butuh dengan kurban kita. Ya. Makanya dalam Quran suratul Hajj, la yanalu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepadaku itu, tidak akan sampai kepada Allah itu darah dan juga dagingnya. Yang sampai itu ketakwaannya. Bagaimana seseorang itu menyampaikan atau memberikan yang terbaik kepada Allah. Ya, ada orang yang miskin, penghasilannya cuma misalkan di bawah UMR, tapi dia kekeh ingin berkurban, dia nabung. Ternyata pas pada waktunya hanya terbeli kambing yang baru usia pas-pasan 6 bulan. Ya, 6 bulan sudah boleh dikurbankan tuh, ya. Kecil banget. Kemudian ada orang yang berkurban dengan 3 ekor sapi sendirian. Melihat orang yang berkurban dengan 1 ekor kambing yang tadi yang pas-pasan, kambing begang misalkan ya, udah begang teh batuk deh si kambing tehnya, letik gitu kan. Nah, kemudian orang itu meledek, menghina. Ingat kata Allah, Allah tidak butuh daging dan darahnya. Yang Allah butuhkan itu apa? Ketakwaannya. Sebagaimana tadi kurbannya Habil dan Qabil. Qabil itu kurban dengan hewan. Ya, secara nilai mungkin lebih berharga daripada kurban terbaik yang diberikan oleh Habil yang berupa sayuran. Tetapi Habil memberikan kurban yang terbaik yang dia miliki. Ya, makanya kata Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan wal ajru fil udhiyah ala qadril qimati mutlaqan. Pahala kurban atau pahala udhiyah dilihat dari semakin berharganya hewan yang dikurbankan. Semakin berharga dari mana? Dari sisi mana? Dari sisi mudhahinya, dari sisi orang yang berkurbannya. Tadi ada orang yang mengumpulkan, dia mampu mengumpulkan uang 2 juta misalkan. Kemudian dia berkurban. Bagi orang ini 2 juta begitu berharga. Tetapi bagi orang kaya 3 ekor sapi itu hanya receh baginya. Nah makanya yang dimaksud dengan qadril qimah,
kekuatan, kemampuan dia untuk berkurban, itu yang menjadi tolok ukur berharga apa? Semakin berharganya nilai kurban itu bukan dilihat dari besaran hewannya, bukan ya iman. Makanya dalam Quran surah At-Taubah ayat 111 Allah Ta'ala mengatakan innallaha ashtara minal mu'minin. Sesungguhnya Allah itu membeli dari kalian jiwa-jiwa kalian dan juga harta-harta kalian dengan apa? Dengan jannah. Yang menjadi nilai sekali lagi bukan ukuran besarnya, bukan ukuran bagusnya, bukan, tetapi nilai ketakwaannya, ya. Makanya ada orang yang mampu sebetulnya dalam tanda petik memaksakan diri, ya, tetapi dia tidak mampu, dia tidak melakukan kata Nabi apa? Fala taqrabanna musallana, jangan sekali-kali dekati tempat sholatku. Sampai seperti itu ancamannya. Orang yang tidak mau berkurban, padahal dia mampu. Kenapa? Karena ada orang-orang yang seperti tadi, ya orang-orang yang benar-benar mereketkan maneh gitu kan. Sampai dia itu begitu, walaupun yang kebelinya hanya domba kecil, batuk di si domba nanti misalkan ya. Tapi mungkin itu yang akan diterima oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana kisahnya Abu Uqail yang berkurban hanya dengan segenggam kurma, tapi itu bisa menggetarkan aras. Ya, nah inilah tadhiyah. Ya, tadhiyah bin bilmal atau tadhiyah bin nafs. Nah Allah Ta'ala yang meminta kita untuk berkurban sebagai apa? Sebagai wujud syukur kita. Ya, sebagai wujud syukur kita. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi, ya, silakan dilanjut. Orang yang masih berada dalam fitrah yang selamat, tentu ketika diberi nikmat akan dibalas dengan syukur. Jadi kalau orang masih berada dalam fitrah yang selamat, ketika diberi nikmat pasti akan dibalas dengan syukur. Ya. Makanya gini, salah satu ciri muttaqin, kalau kita lihat di dalam Quran surah Ali Imran, ya, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang yunfikun, ya, orang-orang yang berinfak fis sarra wad dharra, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, betul tidak? Ya. Kenapa? Sebagai wujud syukurnya, gitu. Ya, dan orang yang apa namanya? Yang berusaha memberikan yang terbaik kepada Allah, baik dengan jiwanya ataupun dengan hartanya, itu gak akan sia-sia ya iman. Allah akan beli itu. Ya, sebagaimana kalau dalam Quran surah At-Taubah tadi, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah beli dengan surga. Jadi bukan karena kenapa? Karena kalau misalkan yang dibeli, yang diterima itu hewan-hewan besar, gitu kan? Kasihan dong orang-orang yang miskin, ya orang-orang yang tidak mampu, kasihan. Tetapi Allah akan mengukur mereka ya dari sisi kesungguhan mereka untuk memberikan pengorbanan yang terbaik bagi agamanya. Dan itu akan kembali kepada dirinya, akan kembali kepada dirinya. Makanya bagi orang-orang yang tadi ya tidak punya semangat, ya kekhawatiran, takut kekurangan, kalau berkurban hartanya berkurang, misalkan dan seterusnya, ini sudah di luar fitrah ini. Ya, karena kata Mustafa Al-Adawi, orang yang masih berada dalam fitrah yang selamat, orang artinya masih dalam jalur yang benar, ya, ketika diberi nikmat yang banyak, nikmat sehat, ya, nikmat iman, nikmat Islam, tentu akan dibalas dengan syukur. Apa bentuk syukurnya? Berbagi. Fasalli li rabbika wanhar. Baik, itu ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Di sini ada kalimat al-abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu adalah orang-orang yang terputus. Ya. Makna abtar, dulu orang-orang mengatakan bahwa yang namanya abtar itu man kana lahu banun wa banat. Tsumma matal banun wa baqiyal banat. Bagi orang-orang yang memiliki anak laki-laki dan juga anak perempuan. Kemudian anak laki-lakinya meninggal, yang tinggal hanya anak perempuannya, maka disebut apa? Abtar, butiro Muhammad, itu dikatakan tuh oleh orang-orang Quraisy, butiro Muhammad. Sesungguhnya Muhammad itu sudah butir, ya butiro itu artinya sudah terputus. Kenapa? Karena tadi mendengar bahwa Nabi Muhammad putranya meninggal. Ketika Abdullah meninggal, ketika Qasim meninggal, maka banyak di antara orang-orang Quraisy mengatakan bahwa sebagaimana dikatakan di dalam hadisnya dari Al-As bin Wa'il, idza dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul da'uhu fa innahu rajulun abtar la aqibalahu fa inna halaka in qata'a dzikruh, ya. Jadi kata As bin Wa'il ini,
ketika menyebut Nabi Muhammad, tinggalkan dia, jauhi dia, fa innahu rajulun abtar, karena sesungguhnya dia ini laki-laki yang abtar, ya tidak ada guna, tidak akan disebut-sebut lagi setelah meninggalnya. Kenapa? Karena tidak memiliki anak laki-laki. Ini sebutan orang, sebutan apa? Sebutan mereka tuh kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena orang-orang Arab dulu dan mungkin sekarang itu sangat menjunjung tinggi nasab laki-laki. Ya, nasab itu begitu kuat tuh dari garis laki-laki itu, gitu kan? Makanya ketika Nabi Muhammad ditinggalkan meninggal oleh Abdullah, oleh Qasim, mereka itu melecehkan. Ya, jadi ketika Nabi Muhammad mendakwahi, mereka beranggapan ketika anak yang meninggal maka dakwahnya akan terputus. Dakwahnya akan terputus. Sehingga makna abtar ini bisa dimaknai sendirian, nggak ada yang menemani lagi. Ya, dan orang tersebut itu tidak akan disebut-sebut lagi. Kenapa? Karena tidak ada yang meneruskan nasabnya. Yang ada hanya perempuan. Tetapi qadarullah ikhwata iman, ya. Nabi Muhammad SAW dengan Fatimah putrinya itu memberikan keturunan yang banyak, luar biasa itu. Ya. Dari Zainal Abidin itu memberikan keturunan yang banyak sampai sekarang. Ya. Orang-orang, mudah-mudahan orang-orang soleh ya keturunan Nabi Muhammad SAW, bukan orang yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi SAW tapi mempermalukan citra kenabian, mudah-mudahan bukan yang seperti itu ya. Tetapi dari Siti Fatimah lahirlah cucu cicit Nabi SAW yang banyak. Nah, yang kedua, makna abtar yang dikembalikan kepada orang-orang kafir Quraisy yang menyebut Nabi sebagai butira, ya, sebagai abtar. Jadi apa? Al-maqtu'u zikruhu min khairi dunya wal akhirah. Justru abtar itu adalah orang-orang yang terputus, ya, dari segala macam bentuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya justru orang-orang tadi, ya, seperti As bin Wa'il, Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang yang mengatakan abdar kepada Nabi SAW, ternyata apa? Justru mereka yang terputus. Kenapa? Karena keturunan-keturunan mereka, ya, yang masih hidup itu hampir semuanya masuk Islam, tidak ada satupun yang meneruskan perjuangan kekafiran mereka. Seperti misalkan Ikrimah bin Abu Jahal itu menjadi pembela Islam yang luar biasa. Ikrimah itu mati dalam keadaan syahid, ya. Dan orang-orang yang hidup keturunannya tapi tidak masuk Islam, mereka mati juga semuanya, terputus. Inna syani'aka huwal abtar. Justru mereka terputus dari sisi keduniaannya karena tidak ada satu keturunannya pun yang meneruskan kekufuran mereka, karena di antara mereka banyak yang masuk Islam, kalaupun tidak masuk Islam mereka mati, ya. eh yang kedua apa tadi, tidak meneruskan kekufuran mereka, ya, tidak meneruskan kekufuran mereka. Nah inilah inna syani'aka huwal abtar, justru mereka lah yang terputus. Nah kemudian terakhir ikhwati iman, kata Nabi SAW, kata Syekh Utsaimin, siapa yang membenci Rasulullah SAW dan membenci satu saja dari ajaran beliau, merekalah yang nantinya terputus, yaitu tidak mendapatkan kebaikan dan berkah, ya. Nah makanya hati-hati ikhwati iman dengan sunnah Nabi SAW. Tidak boleh kita mempermainkan sunnah Nabi SAW, apalagi benci terhadap sunnah Nabi SAW. Tidak boleh istihza terhadap sunnah Nabi SAW. Apalagi ini, ya, fakultas kedokteran misalkan, ya, ketika menemukan satu hadis Nabi SAW ketika lalat hinggap di mana, di minuman kalian. Ya mungkin ini berlawanan dengan keilmuan, ya, berlawanan dengan higienitas gitu kan. Tapi kata Nabi apa? Kata Nabi, celupkan lalatnya, ya, kemudian buang lalatnya, bukan buang airnya, ya. Nah bagi orang-orang yang mungkin yang lebih mengedepankan nalar akalnya, mungkin susah menerima hadis ini. Tapi gak boleh kalau kita belum bisa menerima hadis seperti itu. Tidak boleh kita apa? Membenci satu saja dari ajaran beliau. Gak boleh. Ya, tidak boleh. Gitu. Kenapa? Karena bisi nanti kita terputus dari mendapatkan kebaikan sebagaimana orang-orang yang benci kepada Nabi SAW, ya, dengan dakwahnya. Kemudian melecehkan Nabi karena Nabi SAW terputus dari nasab laki-lakinya. Jangan sampai seperti itu kata Syekh Utsaimin, ya. Jadi tidak boleh ada satu hadis Nabi pun kalau kita belum bisa mengamalkannya, tapi terima dulu itu sebagai apa namanya, ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti gini misalkan, kita sering mengabaikan ketika makanan jatuh, kemudian kita buang saja, begitu saja. Tapi kata Nabi apa? Ambil. Kata Nabi ambil. Ya. Nah, ambil kata Nabi.
Kalau memang ada kotorannya, buang kotorannya, ambil yang bersih. Kalau kita kan kita jatuh di karpet misalkan ya, tahu dari mana di situ ada ininya. Makanya kenapa Allah memberikan apa nih batasan dari pandangan kita. Pandangan kita tidak seperti mikroskop yang bisa melihat bakteri yang kecil-kecil. Ya, karena untuk menghindari itu kita bisa mengamalkan sunnah, betul tidak? Jangankan dijatuh ke karpet, mungkin yang kita anggap bersih saja kalau kita bicara bakteri, ya tentu ada bakterinya, ya. Tentu ada kumannya. Tapi ingat, di balik sunnah pasti ada kejayaan. Tidak mungkin Nabi mengajarkan sesuatu untuk menjerumuskan umat yang tidak mungkin. Kata Nabi, kalau ada makanan jatuh, maka ambillah. Jangan sampai kalian membuat setan tertawa, terbahak-bahak karena melihat kelakuan kalian memubazir-mubazirkan harta, memubazir-mubazirkan nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Nah, itu saja mungkin ikhwati iman ya. Mudah-mudahan kalau ada yang terlewat boleh nanti kita diskusikan. Cukup dari saya ya. Sekian. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga. Alhamdulillah, syukran jazakallah khair Ustaz. Begitu jamaah, sangat jelas sekali tadi kita simak beberapa apa namanya materi yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Gus Syabuddin. Begitu banyak kalimat-kalimat yang inspiratif dan sangat seharusnya memang harus kita yakini dan kita amalkan. Satu tadi yang saya ingat terus-menerus tadi adalah ketika sebuah nikmat itu tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika sebuah nikmat tidak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi musibah. Astagfirullahaladzim. Baik, itu suatu hal yang luar biasa yang harus kita ingat tentunya. Dan juga tadi disampaikan oleh Ustaz bahwa ketika kurban itu Allah tidak melihat besar atau kecilnya gitu. Karena itu memang kadang suka ada rasa Ustaz. Ketika kita membawa hewan kurban kita ke masjid, terus kambing kita teh panggedena, sapi kita teh Iya, pangagena gitu kan. Nah, kita teh ada talbis iblis kalau kajian Ustaz kemarin Ustaz. Ada iya, merasa ada bangga gitu ya. Yang lain di bawah kita ukurannya gitu. Nah, terus tadi juga Ustaz telah menyampaikan bahwa ternyata Allah menerima ketakwaan bukan dari besar atau kecilnya. Memang Ustadz itu sering menjadi pertanyaan juga bahwa kan ada tukang beca ya Ustadz ya, kita sering iya. gitu nabung gitu ya untuk mengumpulkan 3,5 juta itu dia tuh betul-betul keringatnya betul-betul eh, paripurna lah ibadahnya gitu. Sementara ada beberapa kita memang udah jadi rutinitas ya kurban tuh Ustadz. Udah rutinitas bahkan Betul. ditransfer gampang gitu ya Ustadz. Iya. Dan juga semoga tidak ada yang menanyakannya di sini. Kalau yang belum ekah boleh kurban tidak? Semoga di sini tidak ada yang menanyakannya. Udah sering itu dibahasnya. Nah, silakan pada para jamaah sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan seputar ibadah Zulhijjah ini dan haji atau kurban barangkali sesuai tema dulu, karena itu yang akan kita amalkan di Zulhijjah ini, terutama di 10 hari awal ini tentunya. Silakan, ada yang akan ditanyakan. Mangga Ibu Yuniarti, mangga. Iya, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya, Pak Ustadz. Kalau amalan-amalan yang 10 Zulhijjah itu yang lebih baik yang bagaimana? Apakah kita berpuasa dari 1 sampai 9 atau kita ambil saja yang 8, 9? Itu yang lebih baik yang mana, Pak Ustadz? Kalau begini. Ya, Bismillah. Ya, saum itu hanya salah satu saja ya. Saum itu hanya salah satu bagian dari amal soleh yang bisa kita kerjakan. Hanya salah satu saja. Artinya masih banyak amal soleh yang lain. Ya, jadi jangan sampai kita beranggapan bahwa amal ibadah yang bisa kita kerjakan di 10 bulan Dzulhijjah itu, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu hanya saum. Itu hanya salah satu saja, ya. Hanya salah satu saja. Artinya banyak, ya. Misalkan kita yang biasa jarang baca Quran, kita baca Quran, gitu kan. Yang biasa tidak sholat duha jadi sholat duha, ya. Kenapa? Karena tadi keutamaannya. Perbanyak amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, jadi bagi ibu yang misalkan mampu untuk saumnya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 mampu ya silahkan ya. Tentu semakin banyak beramal soleh lebih baik daripada yang sedikit. Ya tentu kalau ada orang yang sanggup saum 9 hari dengan orang yang hanya sanggup 1 hari atau 3 hari, ya tentu lebih baik yang 9 hari, betul tidak ya? Cuman tadi jangan sampai menganggap bahwa saum 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Ini keliru ini ya.
Padahal 1 sampai tanggal 8 itu saum mutlak. Mutlak itu artinya bebas. Mungkin ada yang sanggup hanya 3 hari, ya hanya diambil Senin Kemis saja misalkan ya. Besok saya saum misalkan. Atau nanti Kemisnya hanya sanggup 2 hari plus 1 hari di tanggal 9 ya boleh silahkan ya gitu. Tapi ingat dalam amal soleh itu semakin banyak semakin baik selama itu dianjurkan begitu. Allahu taala. Ya, Ustaz Baik. Jazakallah untuk atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, karena dari jamaah saya belum melihat ada raise hand atau tulisan yang disampaikan melalui pertanyaan sampai melalui tulisan. Izin boleh bertanya Ustaz dari saya Ya Ustaz. silakan. Saya pernah mendengar Ustaz bahwa kurban itu boleh berhutang Ustaz. Satu itu. Terus yang kedua, katakanlah kurban itu kita tuh 10 hari lagi nih, 10 hari lagi. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa hukumnya seperti apa dan ancamannya seperti apa dari Rasulullah SAW. Namun kalau kalau kita sebagai Muslim, Ustaz, apalagi sebagai orang tua, misal di bulan depan itu kita ada rencana sebuah pengeluaran yang mungkin besar, katakanlah untuk biaya sekolah anak, dan yang mungkin kita juga tidak punya bayangan kalau misalkan kita pakai untuk kurban secara duniawi, Ustaz ya, itu dari mana gitu untuk menggantikan biaya kuliah anak dan sebagainya. Terus karena pada masa tanggal 10 Juli saja kita mampu, uangnya ada Ustaz. Tapi pada saat 2 bulan kemudian atau sebulan kemudian ada pengeluaran yang juga wajib kita keluarkan. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan Ustaz? Apakah jika memutuskan pun untuk tidak berkurban mengingat di masa yang akan datang sebulan ada pengeluaran yang wajib, kita berdosa tidak karena pada saat itu mampu Ustaz. Mohon izin Ustaz. Iya. Yang pertama, bolehnya kita berhutang untuk berkurban, boleh ya. Ini pendapat ini diberikan oleh Ibnu Taimiyah, ya beliau mengatakan bolehnya berkurban sehingga beberapa ulama juga mengutip pendapat beliau. Selama hutang itu nantinya tidak memberatkan dia, artinya hutangnya bisa terbayar dengan kafalah yang bisa dia dapatkan secara rutin gitu, ya, gitu. Jadi boleh, sebetulnya boleh, gitu ya, untuk melakukan. Kenapa? Karena tadi saking pentingnya ya saking pentingnya berkurban itu sehingga kalau kita berhutang kemudian hutangnya itu tidak memberatkan ya artinya ada apa namanya ya ada istilahnya teh naon apa sih istilahnya itu bukan bukan jaminan apa sih apa istilah ada istilahnya ya. Boleh lah intinya boleh ya insya Allah boleh selama tadi tidak memberatkan. Tetapi kalau dia tidak ada bayangan ya untuk membayar hutangnya dari mana ini nggak boleh ya tidak boleh gitu ya karena kan gini ada orang yang karena kan gini untuk kurban itu butuh uang yang ngegeblek istilahnya ya uang yang ngegeblek sementara pas pada waktunya sebelumnya mungkin terpakai atau apa gitu kan maka di saat itu maka dia boleh berhutang ya. Itu pendapat Ibnu Taimiyah kalau tidak salah ya, beliau memberikan pendapat itu. Kenapa? Karena saking urgennya, saking pentingnya berkurban selama tadi hutangnya tidak akan memberatkan dia. Artinya ada apa istilahnya teh yang bisa dia pakai itu nanti untuk menyicil hutangnya tersebut gitu ya. Nah, yang kedua, kalau untuk hutang kurban saja boleh, apalagi untuk hutang bayar sekolah misalkan ya. Ya, tetapi ini kembali kepada tadi ya. Maksudnya gini, kalau kurban dijadikan sebagai prioritas, gitu kan, apalagi jaraknya mungkin 2 bulan, gitu kan, maka tentu ada waktu, ya. Dan kita belum tentu juga sampai di waktu 2 bulan itu, ya, gitu kan. Nah, kecuali kalau waktunya bersamaan, ya waktunya bersamaan, harus bayar tadi uang sekolah, ya harus kurban juga, dan mungkin bisalah diprioritaskan, didahulukan. Kenapa? Karena itu menjadi hutang. Jadi hutang itu harus didahulukan, dibayar. Ingat, mendahulukan hutang sama mendahulukan kurban, mana didahulukan? Dahulukan hutang. Tetapi berhutang untuk berkurban boleh. Tapi ketika ada hutang yang jatuh tempo untuk dibayar, maka dahulukan hutang. Begitu, ya. Nah, jadi kalau misalkan bersamaan, maka dahulukanlah
bayaran sekolah. Kenapa? Karena itu menjadi hutang gitu. Tetapi kalau waktunya masih agak jauh, ya Bismillah, kita tawakal kepada Allah, ya mudah-mudahan Allah memberikan gantinya, gitu kan. Selama tadi masih ada harapan untuk kita bisa mendapatkan apa pengganti ya untuk membayar uang yang kita pinjam atau yang kita pakai untuk berkurban. Allah Ta'ala rada susah ini mah ya kalau yang praktis-praktis begini mah ya. Rada hese. Ya, gitu. Baik, Ustaz Ridwan. Ada satu pertanyaan Ustaz. Tadi Ibu Lita menanyakan terkait ada keutamaan bahwa kurban itu lebih utama domba atau kambing, Ustaz. Ya. Artinya mungkin sapi tidak lebih utama begitu maksudnya. Mohon penjelasan Ustaz. Gini, tetap ya, sebagaimana tadi kata Ibnu Taimiyah ya, kurban itu yang paling apa namanya dalam tanda petik yang paling mahal yang sanggup kita beli gitu ya. Gini, walaupun betul ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah berkurban dengan 2 ekor kambing yang berbulu apa namanya ada warna putih dan ada warna hitamnya. Nah, kalau ingin mencontoh Nabi, memang pilihlah kambing yang berwarna hitam putih ya, pipinya berwarna putih gitu, pipinya itu. Ya, ada yang spesifik seperti itu. Tapi itu sekali lagi bukan menjadi tolok ukur kesempurnaan berkurban, bukan. Ya, tetap kembali kepada apa? Kepada nilai ketakwaan, kemampuan kita yang terbaik untuk memberikan kurban itu. Jadi kalau ada, kan Nabi juga pernah berkurban dengan beberapa ekor unta, begitu loh, pernah gitu kan. Artinya mana yang paling kita bisa maksimalkan? Kalau kita mampu atau maksimal bisa membeli 1 ekor sapi, tentu ini lebih baik dibandingkan dengan berkurban 1 ekor kambing, gitu, ya kan? Artinya mana yang terbaik? Insya Allah, sekali lagi, sebagaimana dalil-dalil tadi, la yanalul luhumuha wala dimauha walakin yanalul taqwa minkum ya, yang sampai kepada Allah itu apa? Nilai ketakwaannya. Walaupun tadi ada sebagian ulama melihat dari sisi atau sudut pandang hadis tadi ya bahwa Nabi pernah berkurban dengan 2 ekor kambing sehingga itu menjadi tolok ukur kesempurnaan berkurban. Tapi tetap ya kalau kita lihat dalil umumnya ya saya lebih cenderung melihat bahwa tergantung sisi apa namanya kemampuan orang itu untuk melakukannya. Jadi kalau dia mampu dengan 1 ekor sapi ya kenapa memilih 2 ekor kambing? Begitulah ya kira-kira seperti itu. Ya makanya jangan sampai kurban itu seperti tadi yang disampaikan ya menjadi rutinitas hanya tinggal transfer ya. Ada orang yang sebetulnya mampu membeli kambing yang harganya 8 juta misalkan, tapi karena di masjidnya hanya 4 juta ya dia gampang aja transfer yang 4 juta misalkan ya. Nah, tidak seperti itu, maksimalkan. Artinya kalau dia mampu yang terbaik misalkan dia punya dana untuk kurban 15 juta berarti dia mampu untuk membeli 3 atau 4 ekor kambing misalkan. Ya seperti itulah kira-kira seperti itu ya. Allah Ta'ala. Ada pertanyaan Pak Ustadz. Bangga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kan ada juga marak mengenai arisan kurban ya. Itu bagaimana tuh ya hukumnya untuk arisan kurban? Ya mungkin seperti tadi seperti pinjam dulu ya, jadi tergantung nanti apakah bisa sampai akhir arisan. Yeah. Yang kedua pertanyaan itu bagaimana ada juga instansi yang biasanya memberikan kurban untuk pegawainya giliran begitu ya. Itu tapi instansi yang membayarnya. Nah, itu bagaimana? Sebetulnya itu kan orangan ya kalau kurban itu kan seharusnya. Nah, saya itu agak bagus ada juga instansi yang nanti memberikan untuk kurban, menyediakan hewan untuk kurban kambing misalnya giliran begitu ya untuk pegawai-pegawainya. Itu mungkin pertanyaan. Ya. Baik ya, kalau untuk arisan sebaiknya dihindari, Bu ya. Kenapa? Karena takutnya nanti ada hasad di antara para jamaah itu, ya. Gitu kalau untuk arisan. Jadi kalau mau ya nabung sajalah secara pribadi ya. Kenapa? Karena jangan sampai betul sih nanti jatuhnya hutang, betul. Tetapi hutangnya nanti bergiliran gitu ya. Hutangnya bergiliran. Beda dengan tadi dengan berhutang langsung kepada seseorang yang kita nanti membayarnya secara langsung juga kan begitu. Tapi kalau arisan nanti ada sisi gamblingnya ya. Ada orang yang mungkin ingin duluan ya. Nanti saya pikir lebih banyak madorotnya ya dibandingkan dengan manfaatnya.
Jadi kalau mau ya apa namanya? Karena kan tadi ya sebetulnya ada orang yang mampu, cuman ya tadi pelit sehingga harus pakai jalur arisan. Ada yang begitu sebetulnya. Mampu sebetulnya dia ya. Hanya untuk spend money berapa 5 juta mungkin dia mampu. Tapi ya tadi Bukan hanya arisan karena aja. nggak mau, iya nggak mau terasa gitu kan. Nah ini kan eh, justru bisa jadi hilang tuh nilai-nilai pengorbanannya. Nantinya kan jadi tidak terasa gitu kan, menjadi rutinitas. Ah, jika bukan duit kita ini udah duit batur kan gitu kan. Nah gitu. Jadi kalaupun mau ya ada pengorbanan dan pengorbanan itu nanti yang dilihat oleh Allah. Makanya disebut at-tadhiyah. Tadhiyah itu apa? Pengorbanan. Ada sesuatu yang kita rasakan pahit manisnya gitulah seperti itulah gitu yang dimaksud dengan berkurban. Nah, instansi ketika memberikan hadiah pada dasarnya boleh-boleh saja, Bu, ya. Karena itu sebagai hadiah, ya. Hadiah misalkan dia menjadi apa namanya? Karyawan terbaik misalkan, udah gitu dihadiahi tahun ini dia yang kayak sama seperti umroh lah, gitu kan. Ada orang yang dihadiahi umroh, boleh tidak? Ya boleh-boleh saja, gitu kan. Ya urusan pahala nanti itu mah urusan Allah. Tapi secara hukum sah atau tidaknya, insya Allah sah. Ya. Jadi kalau ada instansi memberikan hewan kurban kepada seseorang, ya duitnya dari instansi itu sama seperti kita mentraktir lah ya. Maka hukum kurbannya insya Allah sah. Hukum kurbannya gitu ya. Tapi ya tentu bagi orang yang mendapatkan giliran itu ya mungkin tidak akan terlalu terasa. Nah, jangan sampai ketika dia mampu tapi dia dapat giliran dari instansi dia tidak berkurban. Nah, ini juga kurang tetap ya. Jangan hanya sebatas bebas syarat gitu loh. Bebas syarat ya kemudian dia tidak melakukan. Padahal tadi kan dituntut kurban itu sekemampuan kita. Kan minimal satu kambing. Kalau ada satu kambing dari instansi, sementara dia mampu ya tambah aja lagi. Betul tidak? Nah, begitulah kurban itu seperti itu. Ya. Gitu. Ada salah satu jamaah saya, Bu ya, kurbannya itu dia bisa sampai 20-30 ekor sapi itu. Sendirian itu, ya sekeluarga itu ya. Bisa sampai seperti itu. Artinya tidak membatasi diri dengan hanya satu ekor kambing. Apalagi satu ekor kambing itu dibayari oleh instansi gitu kan ya. Jadi sudah merasa terwakili, merasa bebas, nah jangan sampai seperti itu gitu kurban itu. Tapi kalau kita bicara sah ya sah tentu saja. Kecuali kalau misalkan tadi ada orang yang rajin ya sementara secara finansial dia kurang. Punten misalkan ya tukang sapu misalkan ya di secara finansial kurang lah. Tiba-tiba ada orang yang memberikan traktiran ya. Ya tentu orang yang memberikan traktiran dapat pahalanya ya. Kemudian si orang itu juga dapat pahala kurbannya insya Allah. Nah kalau begitu kan beda gitu. Allah Ta'ala. Baik. Izin Ustadz, ini walaupun waktunya menuju akhir, izin dua Ya, pertanyaan lagi Ustadz, ini ya, saya bacakan. Yang pertama tadi Ibu siapa, Bu Lita atau apa ya, menanyakan hukum untuk kurban untuk orang yang telah meninggal dunia, orang tua biasanya. ya, Terus yang kedua, tadi pertanyaannya bagus, terkait dengan ada hadis yang bagi yang berkurban itu muqarib, ada larangan dari Nabi untuk memotong kuku Ustadz. Nah, ya. memotong kuku. Nah, tambahan dari saya pertanyaannya, kan nanti melalui hari Jumat, terus saja di Jumat itu kan bersih-bersih sunnah ya kalau setelah Jumat, dan biasanya Iya, bersih-bersih itu salah satu unsur yang potong kuku Ustaz. mata kuku. Iya, Nah, itu bagaimana Ustaz mengingat ya kita kurang seminggu depan akan sudah berbagi yang berkurban. Mau menjelaskan Ustaz? betul. Ya, yang pertama ya, kurban itu kewajiban bagi orang yang hidup. Adapun bapak kita yang sudah meninggal, ibu kita yang sudah meninggal, maka dengan kurbannya kita, ya, ini sebagaimana hadis Nabi SAW, Allahumma hadil udhiyah li ummati kata Nabi ya. Aku berudhiyah berkurban itu untuk umatku. Ya, yang namanya umat Nabi Muhammad ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Nah, termasuk keluarga ya termasuk kita berkurban maka bapak kita, ibu kita yang sudah meninggal itu sudah terwakili dengan kurbannya kita. Saya Ya, yang berkata, oh siap, mangga ya. Ustaz. Itu sudah terwakili dengan kurbannya kita. Jadi tidak perlu menghususkan kurban untuk orang yang sudah meninggal. Karena sejatinya kalau yang sudah meninggal itu ibu bapak kita, maka secara perhitungan sudah terwakili oleh kurbannya kita. Begitu. Dan kurban itu sekali lagi kewajiban orang hidup. Ya. Berbeda kalau misalkan orang yang sudah meninggal itu ingin melakukan ibadah haji tapi belum kesampaian, maka boleh ya diwakilkan oleh ahlinya yang sudah berhaji untuk melakukan ibadah haji.
Atau misalkan umroh boleh diwakilkan untuk umroh. Nah, sementara kurban itu kewajiban untuk orang yang hidup dan itu bisa mewakili keluarganya secara keseluruhan ya, orang yang dalam tanggungannya termasuk ibu dan juga bapaknya, sebagaimana perkataannya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kalau tidak salah ya. Jadi ke atas bisa didapatkan, ke bawah juga bisa didapatkan. Allahu taala alam ya. Jadi untuk orang yang sudah meninggal tidak perlu secara khusus. Kenapa? Karena beliau nanti akan terbawa oleh orang yang hidupnya, oleh keluarga yang masih hidup. Begitu. Makanya tadi ya, kalau kita berkurban itu niatkan untuk keluarga kita, untuk bapak kita yang sudah meninggal, maka insya Allah sudah terwakili. Nah, yang kedua ya, memang ini sunnah Nabi SAW sebagaimana ketika ihram ya. Orang yang sedang ihram maka dilarang untuk memotong kuku, memotong ini. Kalau bebersih makan boleh ya. Gitu. Bahkan gini ya, kalau untuk haji kan, untuk yang sedang haji misalkan jatuh pada hari Jumat ya, dia masih ihram, sementara dia harus mandi Jumat, tetap aja nggak boleh pakai sabun kan begitu. Nah ini mah ada, jadi ada aturan di atas aturannya lagi gitu ya. Jadi ada prioritas. Betul ya, apa namanya, mandi di hari Jumat itu sunnah muakkadah. Tapi ada penekanan tertentu dan kita kan tidak dilarang untuk bebersih. Yang dilarang itu hanya memotong kuku saja bagi kita. Artinya bertahanlah ya sebentar ya, bertahan sebentar untuk menjalankan sunnah, dan ini tidak menyelisihi gitu ya, tidak menyelisihi aturan untuk tadi bebersih di hari Jumat. Kenapa? Karena hanya sebagian saja yang kita tidak lakukan, yakni memotong memotong kuku atau memotong rambut-rambut tertentu begitu ya. Jadi insya Allah tidak jadi masalah. Baik, Allah Ustaz. Ta'ala. Izin Ustaz, boleh satu lagi, ada pertanyaan bagus dari Pak Adi Mana? ini. Ini turunan dari masalah tadi bahwa awalnya mungkin dari kurban boleh berhutang, Ustaz. Nah, sementara berhutang ini kan banyak cara sekarang, Ustaz. Iya. Bisa pinjol gitu ya, bisa kartu kredit, bisa macam gitu, Ustaz. Nah, hutang yang seperti apa yang dibolehkan? Dan sementara pengertian riba sendiri kan dari beberapa pemateri kadang berbeda, Ustaz ya. Ada yang mengharamkan batu pinjaman ke bank, ada juga yang tidak. Mohon penjelasan, Ustaz. Iya, yang dibolehkan itu adalah qardul hasan, ya. Qardul hasan itu pinjaman secara tunai, secara langsung kepada seorang muhsin, ya. Jadi pinjaman lunak lah, gitu ya. Makanya tidak boleh kita meminjam yang di situ nanti ada beban tambahan. Ya, beban tambahan itu seperti bunganya atau misalnya jasa-jasa tertentu, maka ini dikategorikan riba. Dan ingat, riba itu tidak hanya berbentuk materi, ikhwatul iman, perlu diketahui. Ya, Nabi SAW pernah memarahi sahabatnya yang ketika itu beliau minjam sesuatu kepada si A, kemudian ketika si A ini ada kesulitan, dia jadi baik gitu kan, istilahnya seperti itu. Maka itu bagian dari riba, nggak boleh itu. Nah, jadi riba itu tidak semata-mata berbentuk materi. Nah, makanya yang dibolehkan untuk meminjam itu untuk berkurban adalah pinjaman yang bersifat qardul hasan dari seorang muhsin, ya, seorang muhsin. Jadi makanya kalau kita tidak dapat ya jangan memaksakan. Sampai kita harus pergi ke bank, misalkan pergi, itu nggak boleh. Pinjol itu tetap nggak boleh. Kenapa? Karena ad-daruratu tubihul akhafud dararain, kan kita harus mengkhawatirkan kemadharatan yang jauh lebih besar lagi. Tidak boleh ya kita daf'ul mafasid muqaddimu al jalbil masalih, itu maaf ya. Jadi daf'ul mafasid muqaddimu al jalbil masalih. Jadi menolak madharat itu harus didahulukan daripada mengambil manfaat. Kurban itu manfaat, tetapi kalau kita pinjam ke ojol, pinjol ya, pinjam ke bank, maka itu madharatnya lebih besar. Maka tolak dulu madorotnya sehingga kita tidak jadi berkurban. Jadi yang dibolehkan itu apa tadi? Qardul hasan dari seorang muhsin, begitu. Allah Ta'ala. Baik. Masya Allah, setelah jazakallah, banyak kita dapat pada malam hari ini. Semoga Allah berikan rezeki paham dan juga Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkannya, terkhusus ibadah kurban yang bagian kita. Semoga dimampukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara materi maupun secara keikhlasan kita tentunya, dan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita doakan saudara-saudara kita saat ini melaksanakan ibadah haji juga Allah jadikan kemudahan, kelancaran, sehat, dan diberikan gelar haji yang mabrur insyaallah. Dan kita semua yang mungkin belum diberi kesempatan, semoga Allah segera berikan jalan kemudahan untuk kita bisa berangkat bersama menyusul saudara-saudara kita saat di masa ibadah haji.
Amin ya rabbal alamin. Amin. Izin Ustaz, kalau saya tuh suka mendapatkan ilham tema itu pada kajian gitu. Jadi untuk hadiahkan untuk bulan depan, izin kayaknya bab pribadi sebaiknya boleh itu dibahas Ustaz. Insya Allah. Masalah, syukuran jazakallah. Baik Ustaz, sebelum ditutup, mohon izin untuk memimpin doa singkat barangkali untuk kita semua dan juga untuk saudara-saudara kita yang saat ini di Palestina, di Rafah, di Gaza yang masih belum lepas dari penderitaan. Mohon doanya Ustaz. Baik ya, kita akhiri ya perjumpaan kita. Ini mudah-mudahan jadi malam terbaik bagi kita semua karena berada di 10 hari terakhir bulan Dzulhijjah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli itsm wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwana al mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwana al mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwana al mujahidin fi sabilika fi kulli makan. Amin ya Allah. Allahumma ansurhum wa tsabbit aqdamahum waghfir lana wa lahum amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabb. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Syukran hatur Ustaz atas materinya pada malam hari ini, juga doa insyaallah ijabah doa kita semua. Amin. Dan juga para jemaah sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan dan juga seandainya ada pertanyaan yang mungkin telah dituliskan dan mungkin terlewat saya baca, mohon dimaafkan. Dan insya Allah mohon izin karena hari Ahad esok, mungkin esoknya itu kan Idul Adha ya kalau dari kalender barangkali begitu. Jadi hari Ahad esok mungkin kita tidak selenggarakan dulu kegiatan kajian karena tentu memiliki kesibukan-kesibukan dalam urusan ibadah kurban tentunya. Semoga Allah berikan kepada kita kesehatan, kemudahan dalam segala hal, dan semoga Allah terima segala amal ibadah kita, dan semoga pertemuan kita selain menambah ilmu, juga tentunya semoga bisa menjadi menambah amal soleh, dan juga menjadi wasilah meningkatnya keimanan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berkumpulnya kita malam secara online semoga menjadi wasilah juga bertemunya kita di surga Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insya Allah kita bertemu kembali pada kesempatan akan datang. Syukron jazakallahu Ustaz atas kehadirannya mati pada malam hari ini. Semoga menjadi amal ibadah dan kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan Ustaz di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga untuk kami semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tutup doa pertemuan kita dengan membaca doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.